Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dandi Firman Pratama, mahasiswa Institut Islam Al-Munjadid Sabak, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, dengan NIM 7932400029. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang memandikan jenazah. 1. Hukum memandikan jenazah. Pemandian mayat muslim adalah fardu kifayah, kewajiban bersama bagi kaum muslimin. Apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut atas yang lain. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan para sahabat untuk memandikan mayat orang yang meninggal dunia ketika sedang ihram. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda tentang seorang yang meninggal dunia ketika ihram, mandikanlah dia dengan air dan bidara, daun sidr, dan kafanilah dia dengan kedua pakaiannya atau pakaian ihramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Jenazah yang wajib dimandikan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, jenazah tersebut muslim atau muslimah. Kedua, jenazah tersebut bukan syahid yang meninggal di medan tempur. Yang tiga, tubuh jenazah masih tersisa walaupun sedikit. Yang keempat, air yang ada mencukupi. Dan di sini orang yang berhak memandikan jenazah adalah untuk jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, utamanya keluarga terdekat seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki ataupun kerabat laki-laki lainnya. Untuk jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, utamanya keluarga terdekat seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan atau kerabat perempuan lainnya. Suami boleh memandikan jenazah istrinya, begitu pula istri boleh memandikan jenazah suaminya. Dan yang sini tata cara memandikan jenazah. Persiapan: 1. Menyiapkan tempat yang tertutup dan terlindung dari pandangan orang lain. Yang kedua, menyiapkan air secukupnya dan sebaiknya air dingin. 3. Menyiapkan perlengkapan seperti sabun, kapur barus, dan bidara atau sidr, kain, sarung tangan, dan peralatan lainnya. Keempat, hanya orang yang membantu memandikan yang boleh berada di tempat pemandian. Ini pelaksanaan: letakkan jenazah di tempat yang tinggi seperti dipan atau meja. Tutup aurat jenazah dengan kain, memulai dengan membaca basmalah dan niat memandikan jenazah. Menekan perut jenazah dengan lembut untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin masih ada. Membersihkan najis dan kotoran dari tubuh jenazah. Mewudukan jenazah seperti wudu untuk sholat. Memandikan jenazah dengan air bersih dimulai dari bagian kanan dan anggota wudu. Memandikan jenazah dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau sabun. Membilas jenazah dengan air bersih. Memandikan jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur barus pada siraman terakhir. Mengeringkan tubuh jenazah dengan handuk dan menutupi jenazah dengan kain yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayogi Sanjaya. Saya berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2 dengan NIM 7932400041. Ingin menuntaskan ujian tengah semester dari mata kuliah Fikih Ibadah dan Praktik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zainal Abidin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelenggaraan atau perawatan jenazah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mewudukkan jenazah. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dan hukum mewudukkan jenazah. Mewudukkan jenazah merupakan proses memberi wudhu pada jenazah sebelum dimandikan secara menyeluruh. Wudhu ini sama dengan wudhu untuk sholat, akan tetapi
tidak usah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Hukum mewudukan jenazah adalah sunnah sebagai bagian dari rangkaian memandikan jenazah. Dan di Indonesia, tata cara mewudukan jenazah menurut mayoritas ulama dan praktik yang umum yaitu mengikuti mazhab Syafi'i. Baiklah, sebelum mewudukan jenazah, kita membaca niat wudhu terlebih dahulu untuk jenazah. Dan di sini ada dua niat wudhunya. Yang pertama untuk jenazah laki-laki, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Dan sedangkan untuk perempuan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lihazihil mayyiti lillahi ta'ala. Begitu. Dan selanjutnya, dan setelah membaca niat wudhu, yang harus dilakukan yaitu membasuh kedua telapak tangan jenazah beserta sela-selanya sebanyak 3 kali seperti wudhu pada umumnya. Dan kedua, membersihkan mulut jenazah dengan kapas basah sebanyak 3 kali, dan setiap kali diganti kapasnya. Maksudnya setiap kali dibasahi, kapasnya diganti dengan kapas yang baru. Dan selanjutnya, membersihkan bagian dalam hidung jenazah menggunakan kapas basah sebanyak 3 kali. Setelah itu, membasuh wajah jenazah sebanyak 3 kali dengan menekan bagian hidung dan mulut agar tidak kemasukan air ke dalam tubuh jenazah tersebut. Lalu membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Selanjutnya, mengusap kepala dan kedua telinga jenazah sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya, membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Yang membedakan pada wudhu jenazah ini, kita tidak perlu memasukkan mulut dengan air dan memasukkan hidung dengan air. Hanya dibasuh saja menggunakan kapas basah. Setelah itu dilakukan sebanyak 3 kali seperti wudhu biasanya. Dan untuk bagian muka, ada baiknya ketika membasuh bagian wajah itu mulut dan hidung jenazahnya ditutup, ditekan sedikit supaya tidak kemasukan air. Dan di dalam praktik mazhab Syafi'i dan Maliki, memasukkan air ke mulut dan hidung tetap dilakukan meski hanya secukupnya saja dan berhati-hati. Dan mazhab Hanafi dan Hambali tidak menganjurkan memasukkan air ke mulut dan hidung untuk menghindari air masuk ke dalam tubuh jenazah tersebut. Dianjurkan menggunakan kapas basah saat membersihkan mulut dan hidung, bukan menuangkan air secara langsung. Dan pelaksanaan wudhu pada jenazah dilakukan berurutan seperti wudhu pada orang hidup, seperti wudhu pada umumnya. Hanya saja tidak perlu memasukkan air ke dalam bagian tubuh jenazah seperti mulut dan hidung. Dan hikmah mewudhukan jenazah yaitu 1. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah. 2. Mensucikan jenazah dari hadas kecil. 3. Mempersiapkan jenazah dalam keadaan suci sebelum dikafankan dan disolatkan. Dan 4. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam urusan jenazah. Dan selanjutnya, waktu pelaksanaan mewudhukan jenazah yaitu mewudhukan jenazah dilakukan setelah membersihkan najis dan kotoran dari tubuh jenazah sebelum memulai mandi jenazah secara menyeluruh. Dan setelah itu, doa setelah wudhu. Setelah mewudhukan jenazah dianjurkan membaca doa sebagaimana doa setelah wudhu pada umumnya. Dan ya, begitulah tata cara mewudhukan jenazah. Pada dasarnya sama seperti mewudhukan orang hidup, dengan beberapa penyesuaian untuk menjaga kondisi jenazah. Proses ini diawali dengan niat, dilanjutkan membasuh anggota tubuh lainnya, dan wudhu secara berurutan, dan dilakukan secara hati-hati agar tidak ada air masuk ke rongga tubuh jenazah. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, dan mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan.
Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anwar, semester 2 dari Prodi HES dengan NIM 793240046. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang mengkafankan jenazah. Mengkafankan jenazah adalah membungkus tubuh orang yang telah meninggal dengan kain bersih yang menutupi seluruh tubuhnya, sesuai dengan tuntunan Islam. Ini merupakan bagian dari fardu kifayah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Hukum mengkafankan jenazah. Hukum mengkafankan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian muslim, maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lain. Namun jika tidak ada yang melaksanakannya, semua akan berdosa. Syarat dan ketentuan kain kafan. Kain kafan harus suci dan bersih. Kemudian jumlah lapisan kain kafan untuk laki-laki adalah 3 lapis, sedangkan untuk perempuan 5 lapis menurut pendapat mayoritas ulama. Tidak boleh menggunakan kain yang mewah atau berlebihan. Warna kafan yang disunnahkan adalah putih. Kemudian tata cara mengkafankan jenazah, yaitu pertama, siapkan kain kafan sesuai lapisan. Letakkan jenazah di atas kain kafan, lalu letakkan kapas dan minyak wangi jika ada di bagian tubuh tertentu seperti hidung, telinga, dan kemaluan. Kemudian bungkus jenazah dengan rapi dari kepala hingga kaki. Ikat bagian kepala, perut, dan kaki agar kain kafan tidak terbuka. Hikmah dan tujuan mengkafankan jenazah yaitu menjaga kehormatan jenazah, menunjukkan bahwa manusia kembali kepada Allah dalam keadaan sederhana, menyempurnakan penghormatan terakhir terhadap jenazah, mengingatkan umat akan kematian dan kesederhanaan akhir kehidupan. Kemudian penutup, yaitu mengkafankan jenazah merupakan kewajiban penting dalam Islam sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sesama muslim. Sudah semestinya kita mempelajari agar dapat melaksanakannya dengan benar ketika dibutuhkan. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.